Halo Facebooker, selamat pagi sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Video kali ini saya ingin membahas kembali mengenai monetisasi konten ya. Saya terkadang berpikir seperti ini. Orang yang sekedarnya aja ngonten gitu kan, sekedarnya ngupload ya asal-asalan, bahasanya iseng-iseng gitu kan, sudah dapat undangan MK. Nah kita ini kasihan yang udah followernya di atas 10k, terus bener-bener kita ngonten gitu ya, edit videonya lagi ya, artinya kita masa kita atau waktu kita banyak terbuang untuk memikirkan ide konten, memikirkan bagaimana konten itu bisa laku, terjual gitu kan. Jadi kita ini ngonten ini bagaikan kita jual produk gitu. Nah sebagaimana kita seorang pedagang ya. Jadi kalau seorang pedagang itu, kalau dia menjual produknya itu kurang bagus ya kan, itu siapa yang mau beli? Jadi gimana caranya supaya banyak orang minat? Nggak usah dulu mikir belinya, tetapi bagaimana cara supaya meramaikan dulu, datang, oh kita mungkin bisa promosi atau memperlihatkan yang bagus-bagus gitu kan. Bentar ya. Nah. Jadi kreator itu memang bagaimana cara dia berkreasi gitu ya. Ya Facebook Meta ini pun harus dengar gitu. Nah memberikan undangan ini ya benar-benar dilihat lah gitu nah, maksudnya kan. Jangan cuma bilang halo guys, kami hari ini gini-gini, halo guys, udah dikasih undangan. Ya agak aneh gitu nah, agak aneh aja sih. Oleh karena itu ya, kalau kita kembali lagi ke rezeki ya, rezeki itu kan sudah ditakar ya, dan tidak akan tertukar, itu aja. Bagaimana kabarnya? Rezeki itu sudah ditakar kan? Ini kebetulan ada plotting saya di samping. Itu lagi buat. Jadi intinya kadang gimana ya, kita kalau memang benar-benar kita sudah masuk ke dalam dunia Facebook Pro, otomatis kan yang dalam otak kita ini bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat cuan kan gitu. Nah, segala aturan sudah kita ikuti. Kita tidak boleh menggunakan musik ya kan. Jadi tapi Facebook sendiri dia menawarkan gitu nah, menawarkan beberapa musik ya, antara cocok tidaknya gitu. Coba aja. Kalau kita mau buat reel itu kan di situ tambah musik gitu ya. Tapi itu menurut saya ya, si pembuat musik itu pun dia mau cari cuan juga dengan cara dia bekerja sama dengan Facebook supaya dia mau menjual produknya seperti musik tadi itu. Mana tahu di antara kita ini ada yang pakai gitu. Supaya dia bisa dibagi hasil. Ya bagi hasilnya 80-20 gitu. Aduh, saya kadang-kadang geli juga, lucu gitu, gimana ya, ya sakit hati mau diapa kan. Kalau sakit hati sih enggak lah, emang kecewa aja, kok gitu ya kan, kok bisa seperti itu, kayak mana ya. Orang ini bersusah payah loh, konten kreator ini yang dia benar-benar dia mau mendalami. Mungkin Facebook nggak percaya lah, sampai ada yang kursus loh.
sampai ada yang ikut kursus ya, kursus pembekalan, menggali ilmu algoritma, bagaimana supaya video kita ini bisa disenangi banyak orang gitu. Iya benar, bahkan ya saya sendiri pun ikut kursus. Bisa bakna ada sini di sini. Di sini tapi. Ya. Oke. Ntar ya. Asik ini kita cerita nih. Itulah kalau kita ini kan nggak bisa kita berharap satu tempat kerjaan, ya kan? Awas paret gitu kan. Jadi saya ulangi lagi ya. Orang-orang yang sudah bergelut di dunia Facebook, di dunia digital, terutama untuk jadi seorang konten kreator itu sudah pasti dia sudah mempersiapkan alat-alat dia, semacam kayak mungkin punya kamera gitu ya. Kamera, terus punya tripod, terus ada ring light gitu, terus juga mungkin ada mikrofon yang Bluetooth itu. Ya secara tool, secara alat-alat dia itu punya gitu. Cuma sekarang bagaimana cara dia mengemas sebuah konten itu agar disukai banyak orang. Ya saya sendiri mengakui juga lah bahwa banyak sekali kekurangan saya dalam hal membuat konten gitu. Pada intinya kalau kita melihat ya, maksud saya itu gini, kalau membuat suatu aturan itu ya harus komitmen lah Facebook, ya harus komitmen. Jangan seolah-olah itu kayak mana ya, seolah-olah kita barang itu dilarang tetapi ditaruh begitu aja. Jangan ngambil itu ya, tapi diserakan gitu loh. Jangan menggunakan musik, harus musik asli, tapi musik berseliweran. Itu nah, harus konten asli. Sementara banyak sekali kreator-kreator di dalam, saya pastikan itu jarang yang ketemu konten asli. Kecuali yang konten asli setahu saya itu orang edukator itu. Itu saya pastikan itu konten asli. Sama yang buat film tuh, buat kayak macam film-film pendek tuh. Cuma kan banyak sekarang sudah di-uploadan gitu. Ya entah ya, harus pelajari juga bagaimana kita mere-upload agar tidak terkena hak cipta. Jadi di dalam mere-upload itu memang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk pengeditan ya, pengeditan itu memang benar-benar harus kita ubah karena algoritma itu mendeteksi ya pertama dari ID konten ya. Kalau di YouTube lah ya, ID konten ya dari suara atau musik tadi itu bisa kedetek gitu bahwa ini punya si A, ini pernah terupload duluan gitu. Terus dari gambar, terus dari frame ya kan, bingkai itu. Kita kembali lagi dengan bagaimana sih Facebook menerapkan aturan-aturan ini gitu kan. Terus
beberapa kreator-kreator besar pun ngerasa bahwa view-nya udah sekian, dibuat perbandingan dia sebelum tahun 2025 ini itu view-nya sekian, dolarnya besar juga gitu. Maksudnya perbandingannya itu terbalik dengan sekarang gitu. Nah, sama-sama view di tahun kemarin contohnya 1 juta view, terus di tahun ini 1 juta view juga gitu. Tetapi dodolnya lebih banyak di tahun lalu gitu. Saya mau tanya lagi nih, Facebook ini pun dia tampilkan di beranda pun apa namanya, tampilan Facebook kita di tampilan depan itu pun beda-beda, beda akun, beda juga tampilannya. Contoh, reel itu bisa di bagian di akun lain, reel itu bisa diposting berjadwal, tapi di akun saya nggak bisa. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang ngalami hal yang sama seperti saya, coba komen ya. Tuh. Terus ada lagi perbedaan. Di tampilan depan akun Facebook yang lain itu ada muncul ini. Apa namanya? Nanti saya cek kembali lah ya. Jadi pada intinya Facebook itu sendiri tampilan di setiap akun tuh beda-beda. Saya pun nggak tahu apakah dalam pengembangan kah atau apakah, tapi yang herannya kok kayak macam ya, ada juga yang contoh kayak gini, fitur-fitur ini bintang, langganan, terus nggak ada lagi yang lain, nggak ada lagi reel, nggak ada iklan reel, bonus nggak ada, langsung tiba-tiba monetisasi konten. Ada juga kayak gitu, tapi ada juga yang masih lengkap gitu. Nah, jadi intinya Facebook ini memang perlu benahi lagi kembali lah ya kan, yang memberikan apa namanya, undangan MK ini ya harus benar-benar lah ya kan. Orang yang nggak ngerti apa-apa tentang Facebook Pro, yang taunya ngupload aja gitu kan, tiba-tiba dapat undangan, terus bertanyalah sama kita yang sudah dari dulu sudah berusaha mencari follower, sudah berusaha untuk biar meningkatkan engagement, untuk kalau bisa bagaimana caranya supaya biar cepat dapat dimonetisasi, bertanyalah sama kita ya. Suatu saat pernah ini, satu kali saya melihat Om Arnold, kata dia, coba lihat ini, kok ada di sini tertulis ini siapkan. Saya lihat followernya 3.500. Di situ disuruh siapkan monetisasi konten, udah terbuka. Waduh Tuhan, sementara saya ini sudah 14.000, belum terbuka. Apa saya harus ngajari mereka yang tidak paham sama sekali itu? Coba Facebook itu bisa menilai lah dari situ, nah gitu nah. Cuma ini kita kembali lagi ke rezeki ya. Jadi supaya biar tidak berkecil hati, mungkin jangan kita sering menyalahkan Facebook. Ya anggap aja mungkin belum rezeki ya. Makanya saya tawarkan ada Webful ya kan, ada Webful aplikasi baru itu. Banyak pengguna Facebook itu, banyak pengguna konten kreator di Facebook itu banyak yang sudah beralih ke sana. Mungkin ada yang kenal namanya Meita ya kan, Meita Saputri, follower besar, ratusan ribu juga followernya. Itu dia udah punya juga Webful itu, udah punya akun Webful, dan di situ kami berinteraksi. Oh kakak kakak di Facebook juga ya gitu. Oh iya kak gitu. Saya penggemar berat kakak loh gitu kan. Kami berinteraksi seperti itu. Dan itu cepat sekali naik follower tuh, asli cepat sekali. Dan syarat monetisasinya sangatlah mudah, benar, dari semua platform media sosial yang menjanjikan monetisasi itu, ini Webful lah yang paling mudah, yang paling tidak pakai ribet.
syaratnya satu, ada dua ini. Yang pertama, maksudnya itu pilihan gitu. Bukan syaratnya ini harus dipenuhi dua-dua, tidak. Ada dua itu tergantung pilihan kita. Kita mau yang mana. Intinya harus dapat 5 super like. Harus dapat menerima 5 super like dari teman. Ya bisa dari akun sendiri juga. Super like itu apa? Itu kalau di Facebook itu semacam kayak star gitu nah. Bintang. Jadi harus dapat 5. Kalau sudah dapat 5, sudah siapkan akun pembayaran. Sama kayak Facebook sudah. Sudah termonetisasi. Jadi dolarnya udah muncul gitu loh. Saya 2 minggu kemarin baru 2 minggu ya, terhitung 2 minggu lah dari tanggal 13 tuh. Dari tanggal 13 itu saya daftar sampai saat ini tanggal 20, artinya 7 hari lah. 1 minggu kemarin. Ya. Itu saya sudah dapat $1.16. Ya karena saya hari pertama agak susah nih kayaknya kita mencari super like ini. Karena super like itu kita untuk mendapatkan itu sama itu dari teman ini memang benar-benar orang yang support kita gitu loh. Akhirnya saya coba baca-baca di caption di video-video itu ada pula yang bisa nyawer sendiri gitu nah. Jadi yaudah saya top up aja. Waktu itu kalau nggak salah 75.000 apa berapa ya, itu 11. Udah top up aja, dapat 11 super like, langsung sawer sendiri di video sendiri. Sekarang sudah dimonetisasi. Aduh, kasihan deh lo Facebook. Sulit banget bagi kita nih yang sudah followernya besar kan, ya kan. Dia juga bukan besar sih, maksudnya buat perbandingan dengan yang orang yang belum cukup 5K ini, bagaimana dia bersusah payah untuk mencari follower kan. Ya entah itu follow to follow kah, entah itu saling undang kah, entah apa. Pokoknya gimana caranya supaya akun dia itu terkenal banyak follower gitu. Intinya jangan beli follower lah. Itu sempat lama loh. Apalagi kalau sampai kita melakukan pelanggaran. Nah, saya kena PL ini, anggap aja saya disanksi, di penjara selama 1 tahun. Sekarang baru bebas. Sekarang baru sehat gitu. Jadi mulai sekarang lah saya mau benar diri, mau perbaiki konten saya, lebih berhati-hati. Artinya ya dengan kesalahan itu ya kan, buat jadikan satu pelajaran kan gitu. Jadikan satu pelajaran untuk kedepannya biar jangan sampai masuk ke dalam lubang yang sama. Ya saya rasa itu ya mana ya, lusuh aja sih. Mundur kah bang? Mundur kemana ini? Lurus kah? Oke sebentar ya, saya layani dulu. Ini yang kerja nyata, yang benar-benar ada uangnya. Anggap aja ini spion. Kalau tidak bisa, harus melihat ke belakang. Dalam. Sorry agak silau ini. Memang kamera saya memang
sedikit bermasalah, selalu silau daerah sini nih, silau. Tapi nggak apa-apa. Sampai di mana tadi itu? Tidak, maksudnya pesan dari kami pengguna Facebook ya, dari pengguna Facebook yang sudah berjuang bersusah payah ya, pesan kepada Meta ya, pihak Facebook untuk perbaiki kembali lah sistem lah ya kan. Ya kenali dulu pengguna ya kan. Ya kita ini bukan mengomplain ya kan, cuma kayak mana ya, orang yang baru kemarin loh yang main Facebook asal upload nah. Kita ini sampai kena pelanggaran, artinya kita benar-benar udah tahu, salahnya di sini, nggak boleh begini. Kalau mereka itu memang masih nggak tahu. Ya upload mereka aja, pangpung, woi kaget dapat. Udahlah ya. Tapi intinya coba beralih, bukan beralih, buatlah akun di media sosial yang lain seperti Webful ya, biar kita berteman di situ, oke? Dan kali kita ngobrol lagi. Ini saya masih perhatikan itu di belakang saya itu lagi loading. Oke bosku, salam sehat selalu. Jangan lupa bersyukur ya. Bagi teman-teman yang sudah dapat sudah dapat undangan MK, jangan lupa kasih semangat buat kita yang lain ya. Oke, dadah. Sampai jumpa. Salam support, salam sehat selalu.